Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Dan yang kedua, menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Dan inilah garis besar yang akan kita pelajari pada video pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama kita akan melihat perkembangan politik masa demokrasi terpimpin, yang kedua perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, dan yang terakhir kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Tujuan pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Mari kita lihat perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Diawali dengan yang bagian pertama A, munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya ada 3. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yang ketiga, pembentukan MPRS. Kemudian yang B, terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Apa penyimpangan yang terjadi? 1. Presiden menunjuk anggota MPRS bukan melalui atau hasil dari pemilu. 2. Presiden membubarkan DPR pemilu 1955. Dan yang ketiga, pengangkatan presiden seumur hidup. Selanjutnya, yang C, kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin. Itu kekuatan politiknya terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu 1. Presiden Soekarno, 2. Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan yang ketiga TNI Angkatan Darat. Yang terakhir D. Politik luar negeri. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin itu terjadi penyimpangan dari politik bebas aktif, yaitu adanya muncul politik mercusuar, dan yang kedua itu memihak kepada blok komunis. Selanjutnya, masih dalam perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, juga terjadi beberapa peristiwa penting. Di antaranya terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi ini disebabkan pembentukan Federasi Malaysia, proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan eksistensi Indonesia dan negara-negara NEFO atau negara-negara sosialis komunis. Pada tanggal 3 Mei 1963, Presiden Soekarno mengumumkan Dui Komando Rakyat atau yang disingkat dengan Dui Kora, yang isinya 1. Perhebat ketahanan nasional, yang kedua bantu perjuangan Malaya, Singapura, Sabah, Brunei itu untuk merdeka. Peristiwa selanjutnya yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah peristiwa pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau disingkat Trikora, yaitu yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua, yang kedua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan yang ketiga, bersiap mempertahankan kemerdekaan. Dan peristiwa penting terakhir yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Pada tahun 1965, PKI adalah kekuatan politik terbesar di Indonesia dan partai komunis terbesar kedua di dunia di luar blok timur. Peristiwa malam 30 September 1965 bertujuan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tinggi Angkatan Darat. Operasi penumpasan PKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Selanjutnya kita lihat perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan cara terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah antara lain
A. Pembentukan Dewan Perancang Nasional. Tugas dari dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana dan menilai hasil dari pembangunan tersebut. B. Devaluasi mata uang rupiah. Pemerintah menurunkan nilai mata uang atau devaluasi dengan tujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Yang terakhir C. Deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuannya untuk menciptakan ekonomi nasional yang demokratis dan bebas dari imperialisme. Yang terakhir kita lihat bagian ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kita lihat kehidupan sosial pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pemerintah gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, biaya kebutuhan hidup justru meningkat karena sebagian besar penduduk Indonesia masih melakukan barter. Selanjutnya, dalam kehidupan budaya pada masa demokrasi terpimpin, itu terjadi 1. Presiden Soekarno membatasi kebebasan berkreasi di bidang budaya atas dasar program Nation and Character Building sebagai upaya pencarian jati diri. Kemudian yang kedua, kepentingan politik terlalu ikut campur bidang kesenian maupun kesusastraan. Selanjutnya dalam kehidupan pendidikan pada masa demokrasi terpimpin itu sejak tahun 1959 di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Prijono, pemerintah menyusun kebijakan Sabta Usaha Tama. Dan yang kedua, pemerintah meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi dengan mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi. Nah, inilah peristiwa yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Dan seperti biasa, akan ada tugas yang harus kalian kerjakan guna menambah wawasan dan pengetahuan kalian lebih jauh tentang demokrasi terpimpin. Apa tugas kalian itu? 1. Kalian jelaskan kedudukan presiden pada masa demokrasi terpimpin. Dan yang kedua, apa saja faktor kegagalan sistem ekonomi terpimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.